Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Raffi Fauzan. Ya, kembali lagi dalam acara ngobrol-ngobrol santuy. Nah, di sini saya sudah kedatangan bintang tamu ya. Dia bernama Muhammad Naufaldi. Ya, silahkan Mas Naufaldi. Oh iya, halo semuanya. Ya. Apa kabar Mas? Wah, alhamdulillah baik Mas. Gimana Mas Ramli Ya, kabarnya? alhamdulillah baik. Sehat Mas. Sehat. Sehat. Ya, saya sudah mengumpulkan pertanyaan ya dari teman-teman di Instagram. Nah, kegiatan Mas Novaldi itu di rumah selama pandemi itu ngapain aja Mas? Wah, kegiatan saya lumayan produktif Mas. Jadi udah hampir, berarti dari Maret ya Mas kalau di Iya, udah. Maret, pandemi itu Maret ya. Itu pas bener-bener WFH itu udah mulai merebak. Itu udah mulai kepikiran pengen nulis Mas, sama itu nulis. Terus sempet juga ngelanjutin fotografi karena memang saya juga lumayan suka tuh sama fotografi. Terus juga sempat bikin video juga, videografi kecil-kecilan sih sebenarnya, pakai HP aja gitu. Itu sih Mas, paling itu. Yang lainnya sisanya ya buat kuliah dan buat pendidikannya lagi. Ya. Nah, biasanya tuh Mas Adi di rumah nulis apa aja Mas? Nah, kalau mengenai tulisan ya, untuk saat ini memang saya lagi nulis puisi. Puisi ya, memang dari awalnya memang saya suka banget sama puisi ya kan. Ada beberapa tokoh lah ininya gitu. Tokoh kayak misalnya ya Wiji Tugol, terus ada Sohoki, ada juga Chandra Malik dan Mas Alvin dan lain sebagainya lah. Saya dari situ sering baca pendek-pendek gitu, kok lama-lama suka gitu sama puisi. Akhirnya selama pandemi ini udah mulai bikin puisi ya kan, udah lumayan banyak sih puisinya dan insya Allah nanti akan dibukukan. Nah, tapi kalau ditanya selain tadi ya, menulis puisi ya. Kalau menulis puisi ya memang saya lebih suka di puisi daripada cerita-cerita lainnya. Mungkin nanti akan berkembang ya, saya akan bikin novel, akan bikin kumpulan cerita pendek dan lain sebagainya. Iya. Nah, kan puisi kan ada dua jenis ya Mas. Iya. Yang pertama puisi lama sama yang kedua puisi modern. Nah, itu bedanya apa Mas? Dari dua itu ya, puisi lama dan puisi modern. Nah, kalau puisi lama ini lebih kayak ke syair gitu Mas, syair. Terus ada seperti syair. Terus ya intinya puisi ini tuh memiliki aturan-aturan yang agak ketat gitu. Memang beda banget sama puisi modern yang saat ini sering kita lihat seperti sajak-sajak atau mungkin quotes-quotes yang dibuat oleh teman-teman yang sering bikin quotes itu bisa dimasukkan sebagai olahan puisi. Bukan olahan puisi tapi turunan dari puisi, misalnya seperti itu. Tapi kalau memang melihat dari puisi lama, yang membedakan adalah aturannya yang pertama. Memang puisi lama itu aturannya agak ketat. Yang pertama ya tadi itu, sajaknya harus AB-AB atau AAAA atau BBBB dan lain sebagainya. Itu memang sangat-sangat intinya sangat-sangat tidak berkembang sebenarnya. Berkembangnya itu di kata-kata, di diksinya memang. Tapi di bagian seperti AAA, BBB itu tidak bisa dihilangkan seperti itu. Sedangkan di puisi modern memang karena aturannya sudah berbeda sama puisi lama itu Mas. Jadi memang puisi modern ini lebih fleksibel, intinya seperti itu. Orang-orang bisa menulis puisi tanpa harus melihat aturan yang seperti syair, sajak dan lain sebagainya, seperti itu. Oh, berarti puisi lama tuh bentuknya tuh seperti pantun ya Mas? Ya bisa, tapi memang beda sih. Puisi sama pantun itu beda, tapi hampir mirip gitu. Memang kalau puisi ini saya sebenarnya juga masih belum paham ya, maksudnya untuk mempelajari ini. Tapi pantun sama puisi itu ya hampir mirip, tapi bedanya kalau pantun ini kan ada pantun jenaka dan lain sebagainya, ada pantun nasihat dan lain sebagainya. Puisi juga sama, ada puisi nasihat, puisi kerinduan dan lain sebagainya. Hampir sama, tapi mungkin juga bisa dibedakan dari segi cara penyampaiannya juga beda. Oh iya. Nah, selain menulis puisi itu Mas Adi nulis apa lagi Mas? Ya, jadi memang selain menulis puisi ya, maksudnya selain di basic puisi saya juga mulai menulis artikel-artikel Mas. Jadi memang ada beberapa artikel, ya mungkin teman-teman kalau suka baca artikel, mungkin saya juga sempat bikin artikel-artikel opini ya kan, artikel-artikel pengetahuan gitu. Memang artikel-artikel pengetahuan ini memang nggak terlalu dalam sih, karena memang saya belum mempelajari banyak seperti itu Mas. Tapi
ketika ngomongin artikel opini kan otomatis opini kita kan yang disampaikan di situ. Jadi memang kita punya banyak hal melalui fakta-fakta kita tuliskan. Dari fakta-fakta itu dikumpulkan kemudian jadikan opini seperti itu. Nah, memang itu sih asik sih di artikel opini kalau menurut saya. Nah, saya kan sempat lihat di Instagram ya Mas. Iya. Mas Adi kan masuk finalis Jambore Aspikom Jabodetabek. Waduh. Nah, itu Jambore Aspikom itu apa sih Mas? Jambore Aspikom. Jadi memang sebenarnya Jambore Aspikom ini baru tahun pertama saya ikut ya sebenarnya. Tapi sepengetahuan saya, Jambore Aspikom ini merupakan ya kalau dulu itu kita kenalnya Jambore itu kan pasti pramuka ya Mas. Oh iya. Jambore kan perkumpulan dari banyak orang atau banyak kelompok yang berbeda-beda. Mungkin dari kalau di pramuka dulu ada kelompok dari timur, ada dari Maluku, ada dari Ambon, ada Jayapura dan lain sebagainya. Itu dikumpulkan jadi satu. Nah, memang kalau kita melihat Aspikom ini adalah salah satu wadah untuk mengapresiasi karya-karya mahasiswa. Nah, selain itu juga untuk dosen juga ada Mas ternyata Mas. Kemarin saya sempat lihat di Aspikom itu ada pemilihan dosen terbaik dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ditanyain Jambore Aspikom itu apa? Jambore Aspikom itu merupakan salah satu kegiatan besar atau namanya kayak kegiatan perkumpulan asosiasi pendidikan tinggi ilmu komunikasi. Jadi memang seluruh Indonesia bisa mengikuti itu Mas. Jadi memang Aspikom itu ada banyak. Salah satunya yang saya ikuti ini lombanya. Dan saya mengambil lombanya itu adalah esai opini itu Mas. Iya. Memang ya itu Jambore Aspikom yang saya tahu ya itu sebuah wadah untuk mengapresiasi atau menjadi titik kumpul lah intinya seperti itu. Titik kumpul semua pendidikan ilmu komunikasi yang ada di Indonesia seperti itu Mas. Nah, kegiatan Jambore Aspikom tuh ngapain aja Mas? Kegiatan Jambore Aspikom banyak Mas. Jadi kemarin di yang saya ikutin ini, saya ikutin lomba ini ada banyak lomba yang cukup cukup menyenangkan gitu. Bahkan ada beberapa lomba yang seperti contohnya esai yang saya ikuti, terus ada fotografi, terus ada videografi, kemudian ada radio atau podcast itu juga ada. Terus ada satu lagi itu 4 itu tambah sama yang satu itu tentang manajemen isu krisis. Jadi manajemen isu krisis ini kayak kita melihat suatu krisis di perusahaan, nanti kita sebagai PR itu harus bisa mengeluarkan perusahaan dari krisis kayak gitu loh Mas. Ya sepelenya seperti itu. Nah, pengalaman yang didapat Mas Novaldi ketika masuk Jambore Aspikom itu gimana Mas? Pengalaman yang saya dapat ya, kan saya ikut di lomba esai penulisan. Jadi memang yang saya dapat adalah pengalaman yang pertama yaitu menulis ya. Aku merasa saya merasa menulis saya semakin berkembang, meningkat skill saya di penulisan. Terus yang kedua saya menambah relasi. Jadi memang selain kita ikut lomba walaupun sekarang di tengah pandemi, tapi saya bisa menambah relasi melalui online gitu. Dan yang ketiga selain mendapat relasi yaitu saya juga pasti menambah pengalaman ya Mas. Pengalaman kita di dalam lomba-lomba itu kan juga mempengaruhi kita ke depannya akan berproses seperti apa. Yang ketiga itu, yang keempat yang pasti mendapatkan kejenuhan Mas. Kejenuhan dan kesetresan gitu. Ya karena memang biasanya ya mungkin saya mengakui saya termasuk deadlineer gitu. Yang mengerjakan dekat-dekat waktu saat mau ditumpuk gitu. Walaupun 2 hari atau 3 hari sebelumnya, tapi saya merasa itu deadlineer gitu bagi saya gitu. Dan memang sebagai deadlineer saya merasakan kesetresan dan kejenuhan karena memang harus menghadap laptop berjam-jam ya Mas. Terus harus ngetik dan mikir kata-kata itu memang pemilihan diksi yang pas itu memang bikin stres dan jenuh, tapi ya syukur gitu. Alhamdulillah bisa masuk ke finalis dan bisa masuk ke final besok Rabu gitu untuk pengumuman seperti itu. Nah, kegiatan ini ada ketentuan-ketentuannya nggak Mas? Kegiatan ini ketentuannya ya cukup simpel sih Mas menurut saya. Yang pertama itu tema, harus sesuai dengan tema ya. Itu temanya strategi pendidikan komunikasi di tengah pandemi. Itu salah satu judul yang saya pakai di esai ini gitu ya. Terus penggunaan kata itu maksimum 2000 kata. 2000 kata. Ya, 2000 kata itu sekitar
7 sampai 8 halaman lah, Mas. Kemudian sama apa ya? Mungkin itu sih sebenarnya, 2 itu sih yang menurut saya menjadi pertimbangan. Karena memang apa ya? Memang ketika menulis opini kan harus diadakan faktanya atau datanya yang secara faktual gitu. Iya. Ya, itu salah satunya ya memang itu 2 itu yang saling paling berdekatan. penting, ya, paling penting dan harus diperhatikan di sini gitu kalau menurut saya. Nah, Mas Ade itu ada keinginan nggak sih Mas buat buku, Mas? Wah, mungkin ya tahun depan insya Allah kalau ada penerbit yang mau menerima ya alhamdulillah nanti saya akan langsung bikinkan, karena memang di Desember ini saya sudah mulai menyicil untuk bikin buku ya, buku antologi puisi yang memang sudah direncanakan dari tahun lalu karena pandemi jadi nggak jadi ya kan. Dan akhirnya baru Desember ini saya bisa lanjut untuk menulis dan menyelesaikan. Besok mungkin di Januari atau mungkin di Februari saya sudah bisa menerbitkan buku. Mungkin itu sih rencananya, memang ada gitu. Sudah ada. Itu antologi puisi itu apa sih, Mas? Nah, antologi puisi ini kalau dari kata antologi kan artinya kumpulan bunga. Antologi itu kan kumpulan bunga. Nah, kalau dihubungkan sama puisi itu namanya jadi antologi puisi kan. Nah, disitulah namanya jadi kumpulan puisi sebenarnya, Mas. Kumpulan antologi puisi. itu kumpulan puisi. Berarti bukunya isinya puisi semua ya, Mas? Ya, banyak. Jadi ada puisi, ada quotes-quotes juga. Sekarang tuh semakin berkembang ya, ada quotes-quotesnya juga, ada kata-kata bijak dari mungkin dari apa ya, prasejarah mungkin ada kata-kata mutiara dan lain sebagainya. Selain menulis offline, apakah Mas Ade juga nulis online juga, Mas? Ya, jadi memang selain offline ya, offline ini yang nantinya bakal saya terbitkan menjadi buku ya, Mas. Nah, itu pasti ya. Jelas kalau nulis kan basic ya, memang kita harus menulis dari offline dulu baru ke online. Karena kita juga tahu media saat ini sangat banyak, sangat berkembang dan informasinya sangat cepat. Nah, tapi kalau ditanya juga nulis online enggak? Saya nulis online juga gitu. Jelas saya nulis online juga, dan saya menulis di blog saya gitu. Jadi saya punya blogspot dan saya menulis di blog saya seperti itu. Oke. Nah, cara menulis yang baik gimana, Mas? Apa ya, cara menulis yang baik ya? Kalau menurut saya cara menulis yang baik itu nggak harus susah-susah belajar banyak sih, Mas. Tapi memang harus ada kemauan dulu untuk menulis. Kita harus mau dulu kalau mau nulis ya, harus ada kemauan, harus ada niat. Apa sih itu? Cara yang baik itu memang harus banyak berlatih, jelas. Semakin banyak berlatih maka semakin berkembang juga skill menulis kita. Di lain sisi juga cara terbaiknya adalah dengan membaca buku, Mas. Memang membaca buku ini saat ini sangat sangat rendah untuk masyarakat di Indonesia sendiri gitu. Tapi bukan berarti di masyarakat Indonesia sendiri tidak mau membaca. Banyak orang yang mau membaca tapi masih jarang untuk menuliskannya lagi gitu. Kalau kita sebutkan kalau sebagai mahasiswa tuh gini, copy paste modifikasi. Tinggal edit gitu. Kita harus berkembang. Ya walaupun kita mulanya dari copy paste tapi dimodifikasi, nanti siapa tahu kita dari copy paste bisa menjadi inovasi seperti itu. Jadi inovator yang memberikan wadah kepada seluruh masyarakat nih, kami mempunyai buku, silahkan dibaca seperti itu. Karena memang ya cara menulis terbaik itu yang pasti ya itu banyak berlatih dan baca. Karena memang kedua hal itu nanti yang akan saling mengait dan saling berkaitan nanti sehingga ke depannya seperti itu. Itu sih, Mas Raffi. Jadi memang kita nggak harus berpikiran karya kita masih jelek. Enggak, karya itu nggak ada yang namanya jelek, tapi memang bukan jelek, tapi kita harus banyak berlatih. Karena dikritik orang kan otomatis kita juga belajar, oh berarti kita memiliki kekurangan di sini seperti itu. Nah, kayak gitu, Mas Raffi. Ya mungkin ada pesan untuk teman-teman supaya ada semangat untuk menulis ya, Mas. Intinya gini sih, kalau menulis itu pasti banyak orang menulis ya, Mas. Bahkan kita mengetik sendiri kayak mengetik tugas-tugas kita kan termasuk karya kita juga gitu. Nah, tetapi kalau misal saya suruh menyampaikan pesan kepada teman-teman, saya ingin teman-teman juga selalu membaca buku, berusaha untuk membaca, karena memang apapun yang kita baca, entah itu novel, itu buku mata kuliah dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu ilmu yang jarang kita dapat, dan dari buku itu kita juga bisa belajar untuk untuk semakin berkembang lagi dalam menulis, dan itu merupakan fasilitas kita yang
bisa didapat di era ini, bahkan dengan kemudahan internet juga kita sekarang juga mengenal citizen journalism kan Mas. Jadi memang semua orang bisa menulis berita ya, itu kan salah satu media untuk kita belajar membuat berita, atau mungkin melalui artikel-artikel yang kita buat. Misal contoh kita punya artikel diupload ke Mojok ternyata masuk ke redaksi dan bisa lolos, itu syukur gitu ya kan Mas. Itu adalah sebuah proses untuk berkembang sebenarnya. Tapi kalau misal ditanyakan tadi itu, ya itu kuncinya cuma satu, kita harus belajar, harus membaca, dan harus berani menulis dulu. Karena memang banyak orang yang mengatakan gini Mas, menulis itu gampang, menulis itu basic, tapi katanya ini yang membuat stereotip menulis itu menjadi sulit. Sebenarnya mudah-mudah saja, tinggal ya sudah, kalau menulis tulis saja apa yang ada di pikiran, nanti baru misalnya mau ngedit atau mau ditampilkan, dipublish gitu, silahkan editnya di belakang gitu. Jadi kita lebih fokus nulis dulu, editingnya di belakang. Mungkin itu aja sih pesan saya untuk teman-teman nanti kalau ingin berkeinginan untuk menulis, ya bisa saja menggunakan menggunakan salah satu saran saya yang mungkin ya banyak salah-salahnya, tapi bukan apa-apa sih Mas. Yang penting kita sama-sama belajar. Saya juga menyampaikan apa yang saya dapat dari pengalaman saya ke teman-teman dan bisa membujuk teman-teman untuk semakin meningkatkan literasi membaca gitu sih Mas. Ya udah gak kerasa ya Mas, kita udah ngobrol-ngobrol santuy 15 menit. Ya mungkin saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.